Oh, DPR udah anggarin. Udah anggarin, nggak terserap sama Pak Anies. Kenapa? Karena Pak Anies itu sangat populis orangnya. Dia tidak punya ketegasan, nggak punya keberanian, nggak punya nyali. Audit itu kan bagus, kayak check up kesehatan kan. Kalau badan lu sehat di check up kan nggak panik dong. Nah jadi pendukung Pak Anies ini jangan memberhalakan JIS, gitu loh. JIS ini stadion biasa, LRT juga biasa. Nanti terkait dengan dukungan ataupun pencalonan presiden 2024 nanti, tentunya harus ada arahan dulu dari Pak Jokowi, dari PSI seperti itu. Harus resmi arahan Pak Jokowi. Ya harus dibisikin di telinga kita. Berarti bisa gue bilang PSI dukung siapa, itulah yang didukung Pak Jokowi. Pasti. Bro William Sarana, thank you udah mampir nih. Makasih udah undang. Lo merupakan anggota DPR di Jakarta yang paling gue tahu kerja. Karena di medsos, gue lihat ya, lu yang paling kerja sih. Karena lu follow gue doang kali. Banyak yang gue follow. Banyak ya? Banyak. Gue pun baru follow lu sebenarnya. Kita baru follow-followan kan. Iya. Cuman gue tahu lu kerja lah. Terutama sejak kasusnya Lem Aibon itu kan lu rame tuh. Jadi lu beneran kerja ya? Ya kita melakukan tugas kita. Ada gak sih nggak kerja anggota DPRD? Setahu lu? Yang pelangap-pelongo aja gitu. Gua sih nggak bisa punya kapasitas untuk menilai karena kan kita sama-sama statusnya sama ya. Biarkan masyarakat yang menilai gitu. Tapi kalau dia nggak kerja, pasti hukumannya adalah dia tidak terpilih lagi. Pasti gitu ya. Iya. Lo maju lagi kan? Maju lagi. Di dapil yang sama juga. Dapil yang sama. Gua lihat di Fatmawati ada banner lo nih. PSI menang BPJS gratis. Oke. Itu maksudnya menang tuh juara 1. Ya, PSI menang artinya PSI masuk parlemen. Oh, itu bukan juara 1 bukan ya sebenarnya? Tidak perlu juara 1. PSI menang artinya masuk parlemen dan BPJS gratis itu adalah prioritas kita yang akan kita perjuangkan nanti di parlemen. Belum tentu berhasil. Ya usaha dulu. Tapi kalau misalnya lu cuma dapat 5% gitu misalnya. Ya. Susah dong. Buat menangin itu kan gak gampang gitu. Ya makanya kita memperjuangkan agar BPJS itu bisa gratis dan gue yakin anggota-anggota fraksi lain pasti punya niatan politik yang sama lah untuk menggratiskan kesehatan masyarakat dan political will juga dari eksekutif. Ini cukup jelas sih karena gue tuh mikirnya kemarin menang itu juara 1. Kalau itu kan kita bisa bilang nggak mungkin lah yang ngalahin PDI gimana caranya gitu kan. Ya. Sebenarnya gue undang lo kesini karena banyak lah orang yang penasaran sama PSI nih. Lo kan bisa dibilang politisi PSI ya, maksudnya punya pangkat lah gitu ya. Berarti bisa gue tanya soal partai juga lah selain soal kerjaan lo ya. Kenapa sih PSI itu benci banget sama Anies Baswedan? Yang gue tangkap sebagai awam sih begitu. Ya itu kan persepsi di masyarakat ya. Tapi apa yang kita lakukan menjalankan tugas ya untuk melakukan controlling, pengawasan kepada Gubernur Anies Baswedan. Makanya kita selalu melakukan kritik terhadap kebijakan dia. Kita nggak pernah membahas personal dia, kita nggak pernah membahas kehidupan keluarganya misalnya. Jadi apa yang kita sampaikan, kritik-kritik yang kita sampaikan itu adalah semata-mata kita menjalankan sumpah jabatan sebagai anggota DPRD yang memang tugasnya untuk melakukan pengawasan. Gue setuju sih, maksudnya yang dikritik kebijakannya kan. Ya. Tapi terkesan mencari-cari gitu. Dan sejak ganti ke Pak Heru, kayaknya berubah gak sih PSI kritiknya gitu ke Pemprov? Ya jadi setiap partai politik yang memiliki fraksi di parlemen ataupun di DPRD ya, itu pasti punya positioning politik juga. Itu kan bagian dari panggung dan juga pilihan politik. Nah memang ketika Pak Anies menjabat, kita fraksi PSI masuk terpilih, memang kita memiliki positioning untuk menjadi oposisi. Oposisi tugasnya memberikan alternatif dari status quo. Jadi kita memilih positioning politik memang menjadi oposisi. Nah ketika Pak Heru menjabat, kita mengusulkan Pak Heru untuk dipilih oleh Pak Jokowi waktu itu. Jadi kita memposisikan diri sebagai fraksi pemerintah memang. Tapi ketika ada kebijakan yang buruk, tentunya kita juga
wajib untuk melakukan kritisi. Cukup clear sih, berarti memang sekarang lebih adem karena emang bukan oposisi ya. Karena fraksi pemerintah. Karena masih pemerintah, iya. Cukup terjawab sih. Jadi karena gue melihat emang nggak pernah ada kritik ke Pak Heru gitu. Sebenarnya beberapa masukan ya kita berikan ya. Misalnya waktu itu soal kabel optik ya yang sekarang sedang Yang terjadi lagi rame. ya. Lagi rame kita sampaikan harusnya didesak sama Pemprov DKI Jakarta untuk mediasi dan lain-lain. Cuman bedanya yang gue lihat di internet ya, diksinya itu soal kabel optik ini kan Pemprov. Ya. Kalau dulu kan zamannya Pak Anies bilangnya Pak Anies bukan Pemprov. Bedanya itu kali ya. Ya sebenarnya ya kita penggunaan katanya ya sama sih. Kadang-kadang kita bilang Pak Heru misalnya soal fluid ya. Soal fluid kan rame tuh. Yang PRT-nya marah-marah. Ya. Ya kita bilang Pak Heru harus turun ke lapangan. Dan melihat kondisi asli di sana. Jangan sampai ini berlarut konfliknya. Kalau soal banner PSI juga nih soal tegak lurus bersama Jokowi. Ini itu maksudnya apa? Maksudnya benar-benar tegak lurus, selurus-lurusnya apa gimana gitu? Ya kita melihat Jokowi ini kompas moral politik tertinggi hari ini. Dan kompas moral politik dari PSI. Dan pekerjaan-pekerjaan Pak Jokowi selama 10 tahun itu harus diteruskan. Jadi makna dari tegak lurus Jokowi adalah kita akan mendukung dan juga mensupport kandidat calon presiden berikutnya yang punya komitmen yang tegas untuk melanjutkan kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang direstui juga nggak? Tentunya. Berarti apakah ada benar-benar perintah langsung dari Pak Jokowi gitu buat PSI? Sampai saat ini belum ada kata-kata perintah dan lain sebagainya ya. Makanya kita selalu menyampaikan kita menunggu arahan Pak Jokowi. Tapi hubungannya gimana sih Pak Jokowi ke PSI? Kalau gue lihat PDI kan nggak akrab sama PSI kan. Kalau Pak Jokowi gimana? Rutinkah ngobrol apa gimana gitu? Ya Pak Jokowi dan PSI sangat lancar ya komunikasi politiknya dan kami juga punya komitmen yang cukup tegas kepada Pak Jokowi. Jadi kita akan mendukung kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga melihat PSI ini sebagai partai yang mewakili anak muda dan juga tegas dukungannya kepada beliau gitu. Berarti memang kalau lancar gitu hubungannya mungkin banget sebenarnya Kaisang masuk PSI. Mungkin aja. Mungkin aja. Bukan cuman iseng-iseng ngetes air doang kemarin ya. Pasang-pasang billboard gitu di Depok gitu. Nggak iseng-iseng juga. Itu benar-benar serius. Kita serius karena di Depok itu sendiri kita melihat Depok ini diurus oleh partai politik yang menurut kita gagal mengurus Depok ya. Partai ini bertahun-tahun menguasai Depok dan kita lihat bagaimana Depok ini gagal diurus gitu ya. Sehingga masyarakat Depok ini mulai jenuh dan ingin alternatif pemimpin yang baru. Dan Mas Kaisang ini adalah salah satu calon yang menurut kita bisa memecahkan masalah Depok yang sudah bertahun-tahun berlanjut. Tapi Kaisangnya juga nggak pernah tinggal di Depok sebenarnya kan? Iya, jadi kita melihat justru kita kan warga negara Indonesia, ya kan? Artinya siapapun dia punya hak untuk maju di jabatan apapun, gitu ya. Orang Jawa bisa maju di Papua, orang Papua bisa maju di Jawa, dan seterusnya, gitu ya. Yang kita lihat adalah gagasan dia, apa yang akan dia lakukan di kota tersebut, dan apakah dia punya elektabilitas yang cukup untuk terpilih. Dan nyatanya kan Mas Kaisang itu mulai dilirik kan oleh warga Depok itu sendiri. Ya. Dan Depok itu juga melting pot lah, seperti Jakarta. Ya, Pak Jokowi kan dari Solo, dia bisa memimpin Jakarta dengan baik gitu. So far di Depok PSI gimana suaranya terakhir? Ya di Depok kita sekarang ada satu kursi dan kita optimis di pemilih berikutnya kursinya bisa bertambah. Berarti sekarang masih kurang sebenarnya ya? Sekarang masih satu. Baru satu kan ya? Dan perlu komunikasi politik lah dengan fraksi-fraksi lain. Tapi gue cukup kagum lah sama cara politik PS ini komunikasinya gitu ya.
Sekarang seakan-akan PKS itu juga bakal nurunin kader yang topnya gitu buat ngelawan Kaisang seakan-akan gitu. Iya. Jadi seakan-akan kayak PSI ini udah setara sama PKS, seakan-akan mau perang bintang gitu. Ya oke sih buat partai yang nggak masuk parlemen tapi dianggap PKS segitunya loh sampai dia mau nurunin yang terbaiknya padahal itu kan kandang dia gitu ya. Iya. Keren. Tapi emang itu yang dipakai PSI ya, selalu berusaha pakai isu-isu yang harus bombastis gitu ya. Ya sebenarnya partai politik itu harus relevan kan. Relevan dan juga dia harus beradaptasi dengan platform yang ada ya. Kita ada media sosial sekarang, ada media massa. Tentunya gaya komunikasinya harus sesuai dengan dan adaptif lah dengan kondisi yang ada. Adaptif dengan cara kerja media sosial, adaptif dengan cara kerja media massa, sehingga suara kita itu bisa disuarakan dan nyampe ke masyarakat. Jangan kita berkomunikasi tanpa adaptif terhadap platformnya, pesannya nggak akan sampai gitu. Ya gue lihat PSI ini cukup relevan lah dibanding partai-partai kayak PAN sekalipun ya. Menurut gue jauh lebih kedengeran PSI. Cuman kenapa PSI masih nggak masuk parlemen terakhir tuh? Menurut lo? Ya PSI suaranya kemarin 1,89%. Padahal rame kan suaranya gitu. Jadi kita cukup ramai. Tapi memang kelemahan PSI di tahun 2019 adalah caleg kita di seluruh Indonesia jumlahnya cuma 3.000 orang. Dari 24.000 jabatan kosong. Ya. Dari slot, Jadi di seluruh Indonesia ini ada 24.000 kursi DPRD. Harusnya ada kan sesuai dong. Calonnya ada 24.000 juga idealnya. Tapi kita waktu itu cuma 3.000. Jadi ada satu kota di Jogja kalau nggak salah ya. Suaranya harusnya masuk satu kursi, tapi kita nggak ada calon di sana. Gitu. Oh suaranya masuk? Iya, jadi dia milih partainya aja. Nggak ada orangnya gitu? Calegnya nggak ada. Oh bisa begitu ya? Iya bisa. Jadi kursinya calonnya di bawah itu nggak ada nama-namanya, tapi dia nyoblos logonya doang. Akhirnya kita nggak dapat kursi di sana. Nah sekarang kita perbaiki di tahun 2024 ini jumlah caleg kita sekarang ada 16.000 orang. Nah, dengan kekuatan 3.000 orang saja kita bisa 1,89. Ya kita kalau punya sekarang 16.000, dengan kita punya anggota DPRD sekarang di daerah-daerah, ya bisa lah 4%. Yakin ya? Yakin. Nah itu kenapa cuma 3.000? Karena buru-buru kah kemarin cuma 3.000 doang? Atau sekarang diblongin aja semua boleh daftar gitu? Kalau dulu memang kita kan partai baru. Jadi partai baru itu kita bangun dari nol. Dan tahapan untuk jadi peserta pemilu itu kan harus melalui proses Kemenkumham kan. Itu prosesnya lama lah administrasinya. Jadi kita tidak terlalu punya waktu yang sangat singkat banget waktu itu. Untuk menyusun daftar caleg, struktur kepengurusan dan yang lain. Sekarang kita lebih siap. Struktur kita lebih rapi. Jadi orang-orang yang masuk ke PSI jauh lebih banyak sekarang. Tapi benar-benar bebas. Maksudnya siapapun yang mau nyalek boleh gitu. Kalau sekarang tentunya dia harus punya nilai-nilai yang sama dengan PSI ya. Kita nggak bisa masukin semua orang juga. Cuman gua dengar kabarnya PSI sendiri pun banyak yang beda-beda pendapat di dalamnya. Kayak kemarin Gun Romli keluar gitu kan. Nggak sama kan. Maksudnya di dalam PSI pun nilainya ada yang beda-beda sebenarnya kan. Ya jadi biasa lah ya orang keluar masuk kan. Partai politik manapun pasti ada yang keluar, ada yang masuk. Kita ada yang keluar, ada yang masuk juga. Yang masuk sekarang juga top juga. Ada Helmi Yahya, ada Irma Huta Barat, dan beberapa nama top lain lah yang belum kita bisa sebutkan. Ada juga yang keluar. Jadi ya kayak perusahaan lah. Perusahaan kan juga ada yang keluar, ada yang masuk. Yang pasti mereka yang keluar dari PSI itu sekarang orang-orang yang jauh lebih matang. Ya kita seperti Ajax Amsterdam lah gitu ya. Orang keluar dari PSI ini sangat diminati oleh partai politik yang lain. Jadi kayak akademi ya. Siapa ex PSI yang paling top, yang sekarang karirnya paling cemerlang menurut lo nih? Ex PSI? Iya. Ya kalau menurut gue sih semuanya top lah ya. Yang kita paling sebutin ya Samara top, Rian Ernest juga tapi keren. Samara sekarang bukannya nggak berpartai gitu dan dia nggak maju juga gitu kan? Ya dia tetap
terintegrasi lah dengan politik. Dia tetap di politik, tapi nggak tergabung dengan parpol dia. Ya gue lihat ada Helmi Yahya gitu ya. Helmi Yahya ini akan maju juga. Maju dia? DPR. Di kampungnya? DPR RI. DPR RI? Berani ya. Iya. Optimis lah kita. Waktu kemarin Pak Helmi tuh masuk PSI, kan banyak banget yang hujat itu di channelnya sendiri gitu. Kenapa tuh menurut lo kalau orang gabung PSI banyak backlashnya gitu? Ya kalau menurut gue sih jangan hanya PSI ya, tapi partai politik lain, misalnya kita ambil contoh ya. PKS. Banyak orang yang maksudnya ketika dia menunjukkan warnanya, banyak orang yang kecewa gitu loh. Seakan-akan kita ini terlalu mengagung-agungkan netralitas gitu. Emangnya kenapa kalau kita menunjukkan warna kita? Bang Helmi misalnya menunjukkan warnanya, ternyata dia warnanya merah gitu. Dan mungkin banyak orang yang suka warna hijau, ada yang suka warna kuning gitu misalnya. Jadi nggak perlu dihujat lah ketika orang menunjukkan preferensi politiknya gitu. Karena kan dikira ini kan pasti yang sebel itu yang pendukung Anies Baswedan. Bisa jadi. Pasti kan sakit hati lah. Saya dukung Pak Helmi selama ini nonton, tapi kok sekarang jadi ikut gerombolan pembenci Pak Anies. Mungkin begitu kan. Bisa jadi. Tapi itu memang jalan politik yang dipilih oleh PSI kan untuk benar-benar kiri gitu ya. Ya kita waktu PSI ini terbentuk ya. Kita melihat butuh ada partai politik yang menunjukkan nilainya atau gagasannya dengan tegas gitu. Jadi kalau kita lihat spektrum politik itu kurvanya tebal di tengah gitu. Oh iya. Ya, partai apapun tuh di tengah dia. Karena memang masyarakat kita nggak terlalu kiri atau kanan, jadi tengah. Nah kita sebagai partai baru kita ingin ada ketegasan dalam menunjukkan nilai-nilainya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 itu kan pidato-pidatonya Ketua Umum Grace Natali kan tegas tuh. Menunjukkan nilai kita nih apa. Nah jadi kita melihat ada kekosongan di situ waktu itu. Jadi itulah kenapa PSI waktu itu jadi perbincangan. Ya gue setuju sih. Kebanyakan yang pokoknya nasionalis agamis lah. Tengah-tengah banget lah. Ya diharapkan juga sih ada PSI juga di spektrum kanan gitu yang baru-baru ya. Cuman ya so far sih kelihatan emang paling aman sih nyari tengah-tengah aja. Cuman berkaca dari hasil tahun 19 kemarin gitu. Apakah sekarang akan dikurangin kiri-kirinya gitu? Kayak sekarang Giring aja kelihatannya udah nggak terlalu semangat buat nyerang Pak Anies misalnya kan. Udah mulai melunak lah gitu. Apa emang PSI bakal lebih melunak dari ke kiriannya gitu? Jadi PSI itu tentunya akan terus setia dengan nilai-nilai yang kita pegang ya. Nilai-nilai anti korupsi, anti intoleransi, itu menjadi DNA kita lah gitu ya. Dan memang PSI ini juga berkembang dan melihat juga bahwa nilai persatuan ini juga penting. Nilai persatuan ya. Jadi jangan sampai karena kita punya nilai A, nilai B, kita menutup komunikasi dengan partai politik lain, menutup komunikasi dengan aktor-aktor politik lain. Karena pada akhirnya ya kita ini semua kan merah putih. Mau kita warnanya hijau, kuning, merah, tapi pada akhirnya ya kita semua ini merah putih gitu. Jadi PSI lebih soft sekarang mungkin. Secara diksi, secara omongannya di publik gimana gitu? Kita tetap salah satu partai politik yang menurut gue sendiri ya tegas loh. Cukup keras ya? Cukup tegas dan jelas posisi politiknya. Dan lu bisa bandingkan dengan partai-partai lain mungkin ya. Ada nggak yang lebih tegas lagi gitu? Maksudnya yang dalam isu-isu tertentu tegas gitu loh sikapnya gitu. Ya nggak banyak lah gitu. Banyak. Yeah. Tapi maksudnya kalau misalnya keras banget tapi emang nggak pernah keras ke Pak Jokowi gitu? Nggak pernah kritik Pak Jokowi sama sekali? Ya sebenarnya kita ada beberapa masukan juga ya ke Pak Jokowi ya. Sekali lagi ya PSI kan memposisikan diri sebagai partai politik yang mendukung pemerintahan status quo ya. Sehingga kita akan bekerja seperti pemerintah gitu. Dan kalaupun ada masukan yang kita harus memberikan masukan ya kita beri masukan. Private tapi mungkin. Kadang-kadang publik juga ya. Beberapa menterinya kita kadang-kadang juga berikan masukan.
Kalau misal gue tanya nih, apa menurut lo yang paling harus dikritik di era Pak Jokowi, era keduanya ini? Era kedua Pak Jokowi ya. Yang paling harus dikritik. Menurut gua sih Pak Jokowi kan sangat fokus dalam membangun infrastruktur ya, membangun pendidikan juga. Menurut gua ada kemajuan yang signifikan ya. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia ini, salah satu yang memang punya PR besar itu soal penegakan hukum sebenarnya. Setahun 2 tahun ini kan kita dibombardir dengan kasus-kasus hukum kan, Sambo, Teddy Minahasa, Rafael Alun. Ini kan semuanya soal isu penegakan hukum kan. Dan sebenarnya respon dari pemerintah dalam hal ini mungkin Menko Polhukam juga sebenarnya cukup keras dan tegas. Tapi memang kita masih ada PR yang besar di sini soal penegakan hukum. Jadi ini PR yang sama-sama harus kita beresin gitu. Ini menurut lo masalah ini lebih pelik di masa Pak Jokowi atau enggak dibanding Pak SBY? Kalau soal ininya aja nih, soal masalah hukum aja. Ini kemunduran gak sih maksudnya soal hukum ini? Kalau kita bandingin sama era sebelumnya gitu. Jadi kalau gue melihatnya sekarang ini dalam segi penegakan hukum ya, tentu PR masih banyak. Tapi kita lihat sekarang Pak Jokowi ini sekarang mulai mengaktifkan yang namanya kejaksaan. Ya. Jadi dulu kan KPK kan yang mengambil kasus-kasus besar, yang mentereng di media ya. Sekarang kan kejaksaan juga mulai hidup nih, gitu. Nah ini plusnya menurut gua ya, Pak Jokowi mulai mengaktifkan kejaksaan. Kejaksaan ini kan pegawainya lebih banyak, strukturnya di bawah lebih rapi dan lebih jauh ke bawah, gitu. Jadi karena memang mulai terkuak lah ya kasus-kasus yang banyak ini ya, Sambo, Teddy Minahasa dan lain sebagainya, sehingga masyarakat ketika disurvei sekarang mulai berubah loh preferensinya, kebutuhannya. Jadi nilai pemberantasan korupsi itu semakin tinggi preferensi masyarakat. Dulu kan yang penting kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Sekarang mereka mulai sadar bahwa politik bersih itu juga penting. Gitu. Oke. Nah kalau tadi kan soal hukum. Gimana kalau soal infrastruktur? Terakhir lagi rame LRT. Ini kan di bawahnya pemerintah pusat ya. Kita bandingin sama JIS yang di bawahnya Pak Anies. Bagaimana tuh menurut lo? Soal infrastruktur ya? Ya, ini kita ambil contoh kasus yang spesifik aja lah. Perbandingin LRT yang salah desain sama JIS yang rumputnya nggak benar gitu. Ya soal LRT ya. Jadi memang kita juga nggak perlu menutup-nutupi ya. Kalau memang ada kesalahan teknis gitu ya. LRT kan ada masalah di tikungannya kan, long span-nya itu kan. Ya harus dievaluasi, dikritik dan diperbaiki segera. Gitu. Kita nggak perlu. Perlu diaudit kah seperti JIS? Ya kalau dirasa diperlukan silakan diaudit. Gitu. Termasuk juga dengan JIS ya. Jadi kemarin itu gue juga sampaikan ya di Kompas TV kemarin. Pendukung Pak Anies ini nggak perlu kelojotan lah, nggak usah panik lah. Kalau dia bener audit aja, ya kan? Kenapa dia harus panik? Iya betul. Audit aja kan. Jadi audit itu kan bagus, kayak check up kesehatan kan. Kalau badan lu sehat di check up kan nggak panik dong. Nah jadi pendukung Pak Anies ini jangan memberhalakan JIS, gitu loh. JIS ini stadion biasa, LRT juga biasa itu evaluasi teknis gitu. Tapi bukan itu berlaku sama juga dengan pendukung Pak Jokowi yang memberhalakan tolnya misalnya. Ini misal aja gitu ya. Ya kita juga jangan sampai memberhalakan benda-benda mati lah. Termasuk pendukung Pak Jokowi misalnya ada yang memberhalakan tol. Gue sih belum pernah dengar ya. Gue belum pernah dengar. Kalau JIS banyak. Ya JIS ada juga yang memberhalakan. Kalau menurut gue sih jangan memberhalakan ya. Apalagi benda-benda mati gitu ya. Itu kan duit kita juga yang membangun. Dia audit kan demi kepentingan masyarakat. Emang lo waktu pembangunan itu lo nggak audit pas progresnya gitu? Sampai kecolongan misalnya rumputnya nggak benar atau misalnya busnya nggak bisa masuk. Itu kan kerjaan DPRD juga kan? Betul. Jadi kita ini sebenarnya banyak kritik ya. Banyak evaluasi ketika pembangunan JIS itu. Termasuk pendanaannya waktu itu. Kenapa ngambil dari dana PEN? Gitu kan. Dana PEN itu kan
dana yang dikeluarkan pas COVID untuk memulihkan gerakan lagi roda ekonomi. Tapi digunakan untuk bangun stadium gitu. Dan lain-lain lah banyak gitu ya. Nah, soal teknis-teknis misalnya ketika dicek sama PSSI ternyata ada beberapa yang nggak sesuai standar gitu. Nah itu suatu masukan yang bagus lah. Dan harus diperbaiki, nggak apa-apa. Nah itu kan waktu udah jadi, PSSI baru lihat kan. Waktu masih jalan, waktu masih progres, PSI sendiri kan juga ikutan mantau pasti kan? Pasti. Nggak ada yang aneh waktu progres. Kita waktu itu memang lebih banyak fokus dalam sisi keuangannya ya. Sisi keuangannya, dari pendanaannya, soal timingnya waktu itu, dan lain-lain lah. Sebenarnya secara ide kita mendukung kok, Jis. Bagus dong kita punya 2 stadium di Jakarta. Dan Persija kan butuh home kan, stadium home gitu. Jadi secara konsep ide bagus kok. Kadang-kadang memang eksekusinya yang selalu kurang. Pak Anies itu begitu. Ide gagasan bagus. Eksekusi kadang-kadang yang nggak sesuai dengan idenya. Kalau begitu dari PSI nih, kira-kira kalau nyaranin Pak Anies buat wakilnya siapa yang biar imbang? Kan lo bilang konsepnya jago. Tapi gimana soal pelaksanaan? Siapa wakilnya nih kira-kira yang lo saranin? Kalau Pak Anies itu justru menurut gua lebih baik di posisi yang advising aja deh. Karena presiden tuh harus eksekutor, nggak bisa di level narasi aja. Ya wakilnya aja kalau gitu yang eksekutor gimana? Presiden lah, presidennya yang tanda tangan. Jadi dalam pemerintahan kita itu kan sebenarnya wakil presiden itu kan hanya bertugas ketika presidennya ada suatu hal yang berhalangan lah. Jadi presiden itu yang tanda tangan, wakil presiden nggak bisa tanda tangan. Kecuali emang dibagi gitu ya? Kecuali ada pembagian politik di belakangnya. Kalau yang sekarang dibagi nggak sih kerjaan wakilnya? Kalau menurut gue sih pasti ada pembagian lah ya. Tapi nggak kelihatan ya? Mungkin nggak kelihatan. Gue nanya ini kan saran dari PSI kan yang paling kenal sama Pak Anies. Yolah, pasti kan. Akrab lah pokoknya kan. Siapa tahu ada saran wakil nggak ada ya. Jadi lo prefer Pak Anies nggak jadi maju pilpres, maju gubernur aja kali ya? Nggak juga. Sebenarnya hak beliau ya, maju juga sebagai calon presiden ya. Dan jangan halang-halangi juga. Harapan lo, bukan halangin, lo lebih suka di mana Pak Anies nih? Kalau lo bisa berharap bukan menghalangi. Kalau gue sih lebih berharap semakin banyak semakin bagus. Gak apa-apa, Pak Anies maju juga gak apa-apa sebagai calon presiden gitu ya. Walaupun gue yakin pasti kalah. Gitu. Karena yang menang jagoan PSI. Enggak, karena masyarakat Indonesia paham lah, ya, bahwa Jakarta ini seperti apa dipimpin oleh Pak Anies gitu loh. Jadi masyarakat Indonesia kan terpapar lah dengan berita-berita Jakarta. Tapi yang bagus kan juga ada ya. Maksudnya Will, lo ke Kemang gak sih? Kemang gitu, lihat trotoar-trotoarnya, lihat Blok M gini, trotoarnya gede-gede gitu. Gimana menurut soal itu? Ya, pemimpin pasti ada baiknya lah, ya kan. Dan gue selalu sampaikan juga, Pak Anies tuh ada keberhasilannya kok, tapi kegagalannya lebih banyak gitu loh. Apa yang paling berhasil? Kalau menurut gue yang cukup signifikan ya, itu dalam segi transportasi. Jadi kan trotoar kan termasuk ya, transportasi juga kan. Jaklingko ya, Mikrotrans, dan lain-lain itu signifikan kemajuannya. Tapi ya banyak kegagalan yang terjadi, sehingga bisa disimpulkan ya Pak Anies gagal lah. Apa yang paling parah? Rumah 0 rupiah atau apa? Ya salah satunya itu ya, DP 0 rupiah itu. Realisasinya sangat minim ya. Sekarang ada kasus korupsi kan. Pembelian tanahnya tidak jelas. Salah sasaran, banyak yang kosong sekarang. Ya itulah akibatnya dia terlalu mengobrol janji yang terlalu manis. Masyarakat terbuai dan akhirnya masyarakat sendiri yang merasakan akibatnya gitu. Kalau di daerah lo sendiri ada perubahan nggak soal trotoarnya kan, transportasinya di Kalideres? Ini kan daerah yang jauh nih. Ya. Jadi memang sekarang ini Kalideres ya, waktu itu memang belum banyak lah trotoar yang dibuat ya. Masih di sekitarnya selatan pusat ya. Jadi kalau di Jakarta Barat
di masa kepemimpinan Pak Anies ya khususnya dapil gue belum terlalu banyak yang dilakukannya. Karena Pak Anies rumahnya di selatan. Mungkin gitu kali. Dia kan Lebak Bulus. Pak Anies tuh waktu jadi gubernur tinggalnya di rumahnya atau di rumah dinas? Lo tau gak? Setahu gue di rumahnya deh. Setahu gue ya. Ya makanya Lebak Bulus tuh cakep tuh Lebak Bulus. Selatan bagus. Dia lo yang bilang ya. Gue lihat bagus. Selatan tuh bagus banget. Oke. Gue sangat mengapresiasi Pak Anies di selatan. Gue jarang ke daerah lo ya. Lebih ke nggak pernah malah. Tapi belum banyak yang diperbuat di sana. Belum banyak. Kan ada lo bisa nyuarain dong harusnya. Ya gue tidak bisa sekuat Pak Anies juga kan, karena beliau kan yang nomor 1 di situ. Ya gue di dapil ya mengerjakan apa yang disampaikan ke gue ya. Artinya soal penggalian kali gitu ya, perbaikan jalan dan lain-lain. Tapi yang grand-grandnya Pak Anies tuh trotoar, jalur sepeda tuh nggak ada di sana. Oh iya, kebayang sih. Tapi di Senen sebenarnya masih ada sih. Senen tuh pusat masih dapat sih. Pusat, berarti barat nggak dapat barat ya. Nggak. Barat kurang ya. Sebenarnya kalau barat kayak Tanjung Duren gue rasa masih ada nggak sih? Tanjung Duren kayaknya barat-barat awal. Ya barat-barat deket pusat lah. Barat masih ada perubahan lah ya. Iya mungkin masih terlihat lah. Lo sendiri nih PSI fraksinya itu pernah nggak sih ngobrol berdua sama Pak Anies? Cuman fraksi PSI sama Pak Anies doang itu pernah nggak sih ngobrol? Kita selama ini komunikasinya formal, ya. Oh, nggak pernah. Komunikasi informal beberapa kali, tapi tidak signifikan lah. Pernah ngobrol di luar formal? Ngobrol di kafe gitu misalnya, apa ngobrol di mana kek? Di rumahnya kali? Sekali 2 kali lah, tapi nggak terlalu banyak ya. Berarti pernah ketawa bareng juga ya sama Pak Anies ya? Pernah, maksudnya pernah hangat juga dong gitu di luar kamera gitu, pernah lah. Nah ini menarik ya, gue mau cerita satu momen ya. Waktu itu soal interpelasi. Kita kan melakukan interpelasi ya, mengajukan interpelasi. PDI Perjuangan dan PSI. Kita interpelasi, tiba-tiba ada beberapa fraksi yang diundang makan malam itu loh. Yang viral lah fotonya. Jadi Pak Anies itu jangan seperti itu harusnya. Komunikasi itu kan harusnya di up ke publik dong, benar kan? Artinya ketika kita interpelasi, Bapak jawabnya di forum dong, forum konstitusional dong. Jangan menyelesaikannya di meja makan. Ya kan politik, bisa aja dong dia pakai political move kayak gitu. Kita kedepankan politik konstitusional dong, bukan politik informal. Kita nggak mau terbiasa dengan politik setengah kamar. Kita mau semuanya dibuka lah. Politik konstitusional, Bapak dipilih langsung oleh masyarakat, saya juga dipilih langsung oleh masyarakat. Kita jawab dalam forum yang formal, forum konstitusional yang namanya forum interpelasi. Jangan diselesaikan di meja makan, tiba-tiba selesai aja gitu. Akhirnya gagal kan? Akhirnya nggak berjalan. Karena cuma 2 Karena dianggap selesai di meja makan gitu loh. Tapi di ruang DPRD itu yang paling panas tuh PSI sama PDI doang kali ya. Yang lainnya nggak ke Pak Anies, nggak tajam gitu. Ya masyarakat silakan menilai ya. Silakan menilai, tapi gue nggak bisa menilai lah fraksi-fraksi lain gitu. Kalau PSI semua anggotanya 8-8-nya pasti kritik Pak Anies dong. Ya karena kita memposisikan diri sebagai oposisi, kita memang berkomitmen untuk memberikan alternatif gitu ya ke masyarakat. Ada nggak sih di PSI yang dukung Pak Anies? Kadernya, nggak harus DPRD tapi seluruh PSI, ada nggak sih yang dukung Pak Anies itu? Kita nggak bisa membelah hati setiap orang ya di PSI ya, tapi secara organisasi, institusional, kita memposisikan waktu itu sebagai oposisi. Tapi pasti mungkin ada aja yang suka sama Pak Anies. Mungkin kita nggak tahu kali ya. Kita nggak tahu kalau lihat hati orang. Di kader. Nah kalau sekarang apakah semua orang PSI yang masih bertahan nih yang belum keluar cinta pada Prabowo? Yang belum keluar. Yang belum keluar. Kalau Guntur Romli udah lah kita lupakan lah gitu kan. Ya ini kan karena pertemuan kita kemarin, ya kan? Yo, heboh itu. Heboh. Jago PSI. Jadi itu adalah pertemuan silaturahmi aja biasa, ya kan? Pak Prabowo datang ke PSI, ya. Prabowo juga punya komitmen yang tegas untuk melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi gitu kan. Dan
ya kita lihat itu sebagai silaturahmi aja lah, nggak sampai cinta atau gimana lah. Gue lihat kok di Twitter lo tanggal 25 Juni lo puji Prabowo. Apa pujian gue juga lupa. Dia waktu itu postingan tentang Prabowo itu lagi pidato di luar negeri tuh yang soal Ukraina Rusia. Oke. Lo nge-reply bernyali. Iya, nyali memang penting ya, penting sekali kan. Pak Jokowi kan selalu menyampaikan bahwa pemimpin selanjutnya yang paling penting adalah nyali. Oh itu maksudnya. Benar kan? Dan Pak Prabowo di forum itu sangat bernyali ya, sangat bernyali, tegas dan tidak ada terlihat keraguan. Lo cinta Prabowo berarti sekarang nih. Kan cinta Jokowi, kan sekarang cinta Jokowi, ke depannya cinta Prabowo. Enggak. Jadi kita belum menentukan sikap. Ya. PSI belum menentukan sikap. Kita masih menunggu arahan Pak Jokowi untuk calon presiden 2024. Itu gimana misalnya tiba-tiba PSI dukung Ganjar nih, cuman Guntur Romli udah keburu keluar. Itu boleh balik lagi gak? Boleh masuk lagi gak? Gimana tuh? Ya, jadi kita itu kan waktu melakukan rembuk rakyat, ya kan, rembuk rakyat, kita polling, terus Pak Ganjar jadi salah satu yang tertinggi gitu kan. Kita sampaikan ke publik Pak Ganjar adalah polling tertinggi di internal PSI dan juga publik. Kita sampaikan itu ke publik. Nah, nanti terkait dengan dukungan ataupun pencalonan presiden 2024 nanti, tentunya harus ada arahan dulu dari Pak Jokowi, dari PSI seperti itu. Harus resmi arahan Pak Jokowi. Ya harus dibisikin di telinga kita. Berarti bisa gue bilang PSI dukung siapa, itulah yang didukung Pak Jokowi. Pasti. Nah ini bisa gue potong di TikTok nih berarti. Merah kata Jokowi, merah kata PSI. Maksudnya ini ini bukan halu sendiri kan? Maksudnya bukan lo ngehalu bahwa Pak Jokowi ngomong apa lo tafsirin. Ini benar-benar ngomong real gitu kan? Real. Pasti real. Bukan lo tafsir sendiri, bukan? Kita bukan ahli tafsir. Berarti bukan ngaku-ngaku Enggak. dekat Pak Jokowi kan? Enggak. Oke, ini perlu dicatat sih. Berarti kapan kira-kira PSI bakal nentuin arahnya kemana? Ojo ke susu lah. Tapi tahun ini lah ya, tahun ini kan? Pasti tahun ini. Sebelum Oktober lah. Sebelum Oktober. Wah gila, keren banget ya. Berarti kalau benar-benar ke Prabowo itu bener Jokowi Prabowo. Oke. Belum tentu ke Prabowo. Belum tentu, ya. Tapi kan jadi rame kemarin tuh. Sebenarnya gue pribadi ya, gue pribadi menginginkan adanya persatuan ya antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Cuman siapa capresnya? Prabowo pastikan gak mau ngalah lah. Nah itu biarkan diselesaikan di tingkat atas lah. Politik kita belum nyampe itu. Selesaikan di meja makan lah ya. Gue mau nanya dikit soal Pak Ahok. Kelihatannya sebagai awam gue kan ngeliat PSI ini partai Pak Ahok nih. Kelihatannya lah. Justru kan kenapa akhirnya bisa terlihat sangat nggak suka dengan Anies Baswedan karena Pak Ahok juga sebenarnya kan, karena kasus yang dulu mungkin. Kelihatannya ini gue sebagai awam nih ya. Kalau Pak Ahok, apa yang perlu dikritik dari Pak Ahok selama dia di Jakarta? Kita harus akui bahwa komunikasi politiknya Pak Ahok tidak sempurna ya. Banyak yang terlalu ceplos-ceplos ya. Dan kadang-kadang tidak memperhatikan konteks sosial mungkin gitu ya. Jadi banyak kontroversi yang tidak perlu lah. Menurut gue sih kelemahan Pak Ahok di situ ya, di sisi komunikasi politik. Pak Jokowi sebaliknya ya. Pak Jokowi all around. Dia diem aja maksudnya gitu kan, dikatain apa juga. Ya. Berbanding terbalik lah. Kalau Pak Ahok ini menurut lo masih punya karir gak sih di politik? Apa udah tamat menurut lo? Pak Ahok pemimpin yang sangat baik ya. Sangat baik. Panutan ya. Soal karir politik kalau menurut gue sih dia tetap ada kans ya. Secara undang-undang misalnya dia tetap bisa mencalonkan lagi sebagai gubernur, bisa mencalonkan lagi sebagai anggota DPR. Oh boleh ya? Boleh. Yang gak boleh presiden? Secara undang-undang harus cek lagi. Kalau pemahaman gue belum bisa ya. Belum bisa. Tapi Pak Ahok mungkin maju lagi gak menurut lo? Kan lo deket nih harusnya kan. Pak Ahok survei tinggi loh.
Oh pasti ada sendiri fan base gitu. Ya, bisa saja. Gubernur lagi ya. Bisa aja. Coba kalau kita bikin rematch kali ya. Pak Ahok, Pak Anies lagi. Wah rame lagi tuh. Kalau yang paling top dari Pak Ahok apa satu? Yang paling top, yang paling gila gitu. Anggaran. Jadi legacy dia yang paling besar itu adalah membangun yang namanya e-budgeting. Dulu tuh kita nyusun anggaran tuh nggak ada pakai sistem yang terintegrasi yang sophisticated gitu loh. Dulu mungkin pakai Excel aja kali. Nah sekarang Pak Ahok itu meninggalkan e-budgeting. Jadi dalam sistem e-budgeting itu akan terlihat silumannya, malingnya gitu loh. Nah ini legacy yang Pak Ahok tinggalkan. Kenapa ditinggalin sama Pak Anies? Nah Pak Anies ada sistemnya nggak dipakai. Oh ada lagi sistemnya. Sistemnya masih ada. Maksudnya Pak Ahok kan ninggalin nih, bisa dipakai. Tapi waktu tahun 2019 itu tidak dipakai sama dia. Ribet kali. Banyak nggak ngerti kali orang-orangnya gitu. Jadi waktu itu gue bilang secanggih apapun teknologinya, kalau user yang nggak mau pakai, jadi barang rongsokan itu. Kita punya iPhone tercanggih, kita nggak mau pakai, kita tetap pakai Nokia, ya iPhone itu nggak ada gunanya. Ya sama kayak sistem e-budgeting tadi, udah canggih, transparan, rapi, tapi tidak digunakan baik oleh Pak Anies. Kalau misalnya nanti gubernurnya jadinya Gibran misalnya, itu bakal dipakai lagi menurut lo? Kita lihat aja apa yang dilakukan di Solo ya, gimana dia bisa membangun banyak hal di sana gitu kan. Dan Pak Jokowi juga sudah sebenarnya menjadikan program e-budgeting itu program nasional sebenarnya. Sekarang nih? Ya, jadi Pemprov itu harus ada sekarang. Itu wajib atau saran? Jadi kalau dia tidak punya sistem e-budgeting yang baik, itu anggarannya nggak bisa di-approve sama pemerintah pusat. Akan disusahin pokoknya gitu ya anggarannya? Bagaimana? Tidak melalui mekanisme administrasi yang benar menurut Kemendagri gitu loh. Nah sekarang Pak Heru? Pak Heru dia menggunakan sistem yang sudah dirapikan ya. Jadi sekarang itu sistem e-budgeting itu kan sudah dinasionalkan. Ya, dinasionalkan dan sekarang dia harus wajib menggunakan sistem e-budgeting. Oh itu bisa diwajibin tuh, maksudnya kan gubernur ini kan bukan bawahan langsung dari presiden gitu, itu bisa diwajibin ya? Nah sebenarnya dia bawahan langsung, tapi memang dia dipilih rakyat. Iya maksudnya itu. Iya, dan anggaran itu kan prosesnya adalah dia dibahas dulu gubernur dengan DPRD, setelah itu dokumennya dikirim ke Kemendagri. Kalau Kemendagri bilang nggak bisa. Jadi harus ada approval dari pemerintah pusat di setiap provinsi. Jadi mungkin Pak Jokowi itu ngerangkul semua partai supaya gampang buat begini-gini kali ya. Biar bisa kontrol semua DPRD misalnya gitu kan. Partainya kan banyak sekarang nih Pak Jokowi. Secara konstitusional gubernur harus ikut koordinasi presiden. Apapun partai dia. Meskipun nggak bisa dipecat itu kan. Bisa. Bisa dipecat? Bisa. Kemendagri bisa melakukan itu. Oleh pemerintah nih. Tapi memang belum ada presidennya ya. Kecuali dia terkena kasus-kasus hukum gitu. Tapi secara konstitusional, undang-undang bisa. Kalau lo setuju nggak dengan gaya Pak Jokowi yang ngerangkul semua partai supaya gampang lolosin rencana-rencananya gitu? Atau lo lebih suka gaya ada banyak oposisi? Oposisi harus ada ya. Oposisi harus ada dan Pak Jokowi sebagai seorang presiden ya. Gua kalau jadi presiden juga akan melakukan hal yang sama gitu loh. Rangkul semuanya. Iya harus rangkul semua. Artinya pemimpin itu kan harus merangkul semua gitu ya. Dan penting sekali untuk dilakukan itu karena apalagi kita waktu itu COVID ya. COVID-19. Jadi kita sangat beruntung waktu itu. Kebetulan COVID tiba-tiba kita nggak tahu. Tiba-tiba kan? COVID kan. Kalau Pak Prabowo nggak masuk dalam kabinet, jadi oposisi yang besar misalnya. Bisa aneh-aneh tuh ya. Itu COVID bisa ambruk kita. Bisa jadi isu-isu apa kali? Persatuan penting sekali. Karena untuk menjaga keamanan negara. Keamanan negara itu di atas segalanya. Itu kan kebetulan. Kita nggak tahu bakal ada COVID ya. Kebetulan aja gitu.
Ya itulah kebijaksanaan Pak Jokowi lah. Kalau dulu kenapa Pak Anies tuh terkesan nggak nurut? Ini gue lihat dari narasi-narasinya Cokro TV ya. Kenapa nggak nurut sama Pak Jokowi sih? Ya itu yang kita kritik juga. Misalnya soal banjir, pengendalian banjir. Mengendalikan banjir itu gubernur Jakarta nggak boleh punya ide sendiri. Dia kan dulu idenya naturalisasi, benar kan? Ini nggak boleh secara apa? Secara konstitusional? Iya, jadi pengendalian banjir, gubernur itu harus taat kepada presiden. Karena pengendalian banjir itu kan nggak hanya di Jakarta. Dari hulu ke hilir kan. Lintas provinsi kan. Ada di Bogor, Bangun Waduk. Di tengah ada Jakarta. Di ujungnya ada pantai-pantai Jakarta itu. Jadi karena lintas provinsi pengendalian banjir ini, maka harus nurut presiden. Nggak bisa misalnya wali kota Bogor nggak mau bikin waduk. Nggak bisa dia. Maka karena sungai ini nggak ada batasan provinsi, kan sungai lewat aja kan. Dari hulu ke hilir. Maka dia harus komandonya harus dari presiden. Nah, presiden programnya normalisasi dari dulu. Pak Anies naturalisasi. Beda nih konsepnya. Makanya nggak jalan. Jadi normalisasi itu pembagian kerjanya dua. Pemprov itu tugasnya membebaskan lahan. Lahan dibersihin dari pemukiman dan sebagainya. Baru masuk Kementerian PUPR. Dia yang melakukan pelebaran, normalisasi. Kalau Pemprov tidak mengosongkan lahan, itu terhenti. Makanya terhenti waktu itu Pak Anies. Pak Presiden nggak bisa melanjutkan normalisasi. Waktu itu yang kemarin baru diresmiin tuh, yang Sodetan Ciliwung. Itu berarti kerja Pak Anies dong, bebasin lahan. Itu terhenti. Jadi kita bisa lihat ya di anggaran. Kalau kita teliti lagi, kita tuh menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan. Itu nggak terserap. DPR udah anggarin. Udah anggarin, nggak terserap sama Pak Anies. Kenapa? Karena Pak Anies itu sangat populis orangnya. Dia tidak punya ketegasan, nggak punya keberanian, nggak punya nyali, gitu loh. Karena dia mau terlihat manis terus. Basisnya dia mungkin ke daerah. Jadi gubernur itu terkadang harus tidak populis ya. Apalagi melakukan relokasi itu kan tidak populis. Tapi itu kan selesai sodetannya akhirnya. Ya akhirnya selesai karena Pak Heru akhirnya sejalan dengan pemerintah pusat. Maksud apakah benar-benar Pak Heru datang terus selesai? Berarti kan ada juga campur tangan Pak Anies juga kan sebelumnya sebenarnya. Nggak jalan di Pak Anies. Yang sodetan ini sama sekali nggak jalan? Nggak jalan. Normalisasi secara keseluruhan itu tidak berjalan dengan signifikan. Pembebasan lahannya maksudnya? Pembebasan lahannya nggak berjalan. Jadi kalau mau cari gubernur yang nggak populis, saran lo apa? Sarannya kayak Pak Heru aja ditunjuk sama Pak Jokowi, jangan pemilihan langsung gitu, apa gimana sarannya? Ya sarannya adalah gubernur itu harus punya nyali ya. Tapi kan kita pilkada nih, bukan kayak Pak Heru dipilih langsung sama Pak Jokowi kan. Gimana orang pasti kan mau populis lah kebijakan-kebijakannya. Iya makanya oleh karena itu Pak Jokowi juga ya. Pak Jokowi di periode pertama melakukan tindakan yang tidak populis loh. Yaitu BBM ya kan, subsidi kan. Dipotong lah anggaran subsidinya. Dan tetap terpilih kok. Artinya masyarakat akhirnya paham kok bahwa pil pahit kadang-kadang harus ditelan untuk kemajuan Jakarta atau kemajuan Indonesia gitu. Kalau Pak Ahok lebih hajar ya? Ya Pak Ahok salah satu pemimpin yang menurut gua punya nyali lah. Nggak harus terlihat manis terus gitu. Kalau soal reklamasi itu gimana Pak Ahok? Itu dibikin untuk siapa gitu? Untuk pengembang kah? Nah reklamasi itu panjang ceritanya. Itu kan dari zaman Soeharto ya. Cuma kan dijalanin jalan Pak Ahok kan di jalan ini kan. Dijalankannya gue agak lupa ya Pak Jokowi udah jalankan atau belum ya. Tapi waktu itu kan ramai zaman Pak Ahok ya. Jadi reklamasi itu memang udah dari zaman Pak Harto. Itu perluasan daratan di pesisir Jakarta Utara gitu ya. Dan Pak Ahok waktu itu menjalankan perintah itu ya. Dan juga bagian dalam pengendalian banjir juga. Karena ada yang namanya Giant Seawall kan. Giant Seawall itu reklamasi loh.
Jadi untuk mencegah yang namanya banjir rob, banjir karena pasangnya air laut. Jadi banjir itu kan karena hujan lokal, karena kiriman sungai dari Bogor, atau karena pasang air laut di utara. Jadi kadang-kadang di utara itu kalau nggak ada hujan kan kadang-kadang banjir karena laut. Nah, Giant Sea Wall itu adalah pulau-pulau reklamasi sebenarnya untuk menahan pasang air laut gitu. Jadi itu bagian juga dari pengendalian banjir. Nggak ada salahnya lah. Meskipun dikelola oleh pengembang misalnya gitu. Ya, yang penting adalah pengembang memberikan fasilitas umumnya dan fasilitas sosialnya kepada masyarakat gitu. Kan ada kewajiban. Misalnya dari lahannya itu 30%, 20% itu diberikan kepada Jakarta. RTH-nya juga terpenuhi, terbuka hijaunya. Karena kan Jakarta, Pemprov kan nggak mungkin melakukan pembangunan di Jakarta sendirian. Nggak ada duitnya ya. Ya duitnya terbatas, makanya butuh juga bantuan dari swasta. Ini karena ngomongin Pak Anies, Pak Ahok, gue jadi kebayang gitu. Gue lihat Pak Anies ya, tinggal di Lebak Bulus. Banyak pembangunan di selatan, di pusat. Pak Ahok pun kayaknya begitu deh. Dominan di utara sama di barat, iya nggak sih? Simpang Susun Semanggi kan di Pak Ahok, jantung ibu kota. Pak Ahok tinggal di mana waktu jabat? Pak Ahok setahu gue di Pluit ya. Nah, itu kan, tapi oke, ada di pusat pastilah kena lah kalau pusat lah. Pak Anies juga di pusat kan ada lah pasti banyak kerjaannya. Tapi kalau dominan di pinggiran tuh kelihatan kayak dari tempat tinggal gubernurnya ya. Kayaknya dominan di utara, di barat. Dia orang Pluit kan. Sama kayak Pak Anies orang Lebak Bulus ya di selatan bagus nih. Itu Ya juga mungkin karena itu yang dia lihat tiap hari kan. dia nggak tahu timur. Timur nih kesian loh. Nggak dapat gubernur loh. Mungkin harus gubernurnya tinggal di Jakarta Timur nih nextnya. Tapi lo setuju ngelihat fenomena itu? Kelihatannya ngaruh dari tempat tinggal gubernur gitu. Kalau Pak Ahok misalnya kita ambil contoh ya. Kan ada juga kan yang di pusat selatan. Ya utara ada juga, barat juga ada. Apa yang di selatan ya? Simpang Susun Semanggi kan pusat selatan kenal lah. Ya pusat lah itu mah. Ya pusat selatan Yang di adalah- selatan pinggiran nih kita ngomong Cilandak, kita ngomong TB Simatupang, kayak nggak ada ya. Apa gue yang nggak tahu ya? Setuju? Lo nggak tahu nih jawabannya apa kalau ngelihat dari dominan pembangunan dari rumah gubernur gitu? Ini bisa dibikin jadi disertasi S3 kebijakan publik loh. Tapi ya seharusnya dia tidak boleh meninggalkan satu kota pun lah. Iya pasti sih. Tapi maksud gue kalau di Jakarta aja kelihatan kayak begitu ketimpangannya, gimana kalau di provinsi besar gitu ya? Let's say katakan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu pasti kan ada yang ketinggalan gitu. Betul. Jadi kalau lo sendiri pribadi nih, menurut lo kalau ada pemekaran tuh bagus gak sih? Pemekaran. Misalnya ini kan Jakarta kita, Great Jakarta ya. nah, Jabodetabek gitu ya. terus kita banyakin wali kotanya, kita bikin pilkada aja lah gitu. Ini kan IKN mau keluar, biar lebih keurus gitu loh, yang nggak keurus itu. Oke. Sebenarnya gue punya usulan pribadi, ide ya. Jadi Jabodetabek ini khususnya kebijakan-kebijakan yang lintas provinsi ya kayak tadi banjir, itu di komandonya harus presiden. Gitu. Presiden harus punya penugasan khusus, misalnya Khusus Jabodetabek. di Kemendagri ada deputi khusus kah, ada tim khusus kah untuk menjadi komandan nih, gitu loh. Jabodetabek. Misalnya soal sampah, Iya. kan sampah kan kita di Bekasi kena Lintas ya kan? ya. Lintas, yang lintas ini harus presiden. Oh, lu prefer daripada dibikin Great Jakarta nih, mendingan dibikin di Kemendagri aja gitu ya. Di Kemendagri ada suatu deputi khusus Jadi misalnya. dia aja yang ngebawahin ini. Ya, yang Jabodetabek. lintas ini Ya, mereka harus ya, ini ya. punya kewenangan di situ. Ya toh kerja pun kan orang Depok kerja di Jakarta. Betul. Malah Transportasi, Malah nggak pernah ke Bandung. Jarang ke Bandung orang Depok kan meskipun sama-sama Jawa Barat gitu. iya lebih dekat ke Jakarta kan. Oke, kalau seorang ini kita udah masuk ke bagian akhir sih, Will. Kalau seorang William Sarana nih, sekarang maju lagi jadi DPRD. Apa nih mimpi gilanya, mimpi liarnya one day? Ini lo masih 27. Apa mimpi lo di umur 47 katakanlah? Masa DPRD terus? Enggak kan? Ya, jadi gue ini kan masuk politik di umur yang muda ya, umur 23. Gue sih mengalir ya sebenarnya ya, mengalir. Ini maksudnya mimpi pribadi. Mimpi pribadi aja. Pencapaian pribadi Pribadi aja. Gue sebenarnya punya mimpi
Jadi karena gue anak hukum tata negara ya, setiap anak hukum tata negara itu biasanya punya mimpi jadi hakim konstitusi, hakim MK, gitu. Jadi gue lihat mungkin suatu hari nanti di umur 60 ya, 50 ya minimal. ya udah negarawan lah, kelasnya ya gitu ya. Misalnya udah lama di politik, punya kesempatan lah, punya kans ke sana. Legislatif udah, nanti mimpinya yudikatif. Kalau eksekutif nggak ada mimpi. Jadi gubernur Masih belum kelihatan tuh gue. belum kelihatan ya. Karena anak hukum kali ya. Jadi Ya kalau karena anak hukum, apalagi tata negara, pasti ada mimpi itu lah di kesana ya. di UI di hukum siapa aja sih yang jadi akhirnya jadi legislatif itu? Ada banyak. Di hukum ya, Hukum UI ini, ha. legislatif. Kalau menteri ada baru, Dito kan? Oh, itu anak hukum UI ya? Ya hukum UI dia, 2008 kalau nggak salah ya, Oh, saya ini jauh sama lo ya. jauh. Jauh sama lo ya. Kalau legislatif harusnya ada sih ya, tapi nggak ini. Kalau di Arteria Dahlan tuh FHUI loh, ya. Arteria Dahlan. Tapi yang baru-baru yang recent nggak ada ya. Nggak ada ya. Belum ya, belum. Lo berani juga lo, maksudnya masih kecil lah, kayak gue 22 kan. Gila ya. Sebenarnya karena mungkin udah aktif juga ya di. Kok bisa menang gitu ya maksud gue? Ya, jadi ini menarik. Jadi suara gua kan 12.000 kan. Aha. Lumayan lah, double digit lah. Anak kecil lagi. Iya. Jadi gue selalu menyampaikan nih ke caleg-caleg yang baru mau masuk, apalagi yang muda, yang kekurangan uang ya. Majulah di tempat Anda lahir, atau lu punya teman banyak di situ. Setuju banget sih. Lu nggak punya teman gimana? Modal sosial itu akan membuat modal finansial lu sedikit. Semakin tebal modal sosial, semakin tipis modal finansial. Tapi kenapa banyak yang majunya ngalor ngidul? Orang mana majunya di Jember gitu. Jauh amat itu. Ya mungkin dia merasa ada jaringan mungkin, nggak tahu. Dia populer kayak di sana gitu Mungkin ya. dia populer. Tapi untuk yang muda, mulailah dari yang paling bawah. Dari tingkat 2. Karena gue di sini nggak ada tingkat 2 ya. Jadi gue masuknya tingkat 1. Tapi kan berat kalau Jakarta. Ya Jakarta ada kelemahan kelebihannya. Kalau kelebihannya politik uangnya nggak terlalu gila. Dengan di daerah ya. Di daerah itu lebih gila. Kadang-kadang lebih gila. Karena lebih kaya orang Jakarta gitu ya. Ya Jakarta mungkin lebih rasional mungkin. Pendapatannya jauh lebih tinggi mungkin gitu. Lebih rasional orang-orangnya. Lebih dia bisa melihat bahwa seorang kandidat ini nggak perlu memberikan uang gitu untuk dipilih. Lo setuju kalau dibilang orang Jakarta lebih rasional? Orang Jakarta menurut gua dalam tingkat politik ya, kesadaran politiknya itu jauh lebih baik. Dan gak gampang dimanipulasi gitu. Kita based on survei aja, tingkat politik uangnya jauh lebih baik. Gitu. Berarti maksudnya narasi bahwa Pak Anies itu bikin politik identitas itu sebenarnya gak valid-valid amat kan. Toh orang Jakarta udah mature kok soal. Nah soal politik uang bagus, lebih baik ya. Walaupun gak baik-baik banget ya. Oke. Tapi kan ada statistiknya tuh. Jadi kita Jakarta itu provinsi paling demokratis, tapi paling intoleran. Waktu itu pernah sampai di situ. Oh gitu ya? Iya pernah. Masa sih? Jadi berkontradiksi memang waktu itu. Ini survei resmi? Survei Setara Institute tahun 2000 waktu lagi panas-panasnya ya. Padahal ini melting pot gitu. Padahal ini Tapi intoleran gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanya gitu ya. Misalnya apakah nggak apa-apa punya pemimpin beda agama dan lain sebagainya lah. Ini Setara Institute ya yang menyampaikan waktu itu. Mungkin karena momentumnya waktu itu sangat panas, keras. Iya kali. Jadi terlihat intoleran. Iya. Tapi sekarang jauh lebih baik lah. Oke. Jadi tadi gimana? Gue lagi nanya soal lu kan ya. Soal karena lu maju nggak pakai duit ya. Duitnya ada sedikit. Ada duit tapi nggak banyak lah. Karena teman lu banyak. Karena gue SD di situ, SMP, SMA di sana. Ini buat Pasti kenal. Para orang tua kalau mau anaknya jadi DPR sekolahin di situ aja udah gitu ya. Temannya biar banyak gitu. Jangan milih lo teman-teman lo aja. Lo ke ganggang juga kan? Ke kampung-kampung juga pasti. kan? Sebanyak apa sih teman kita? Teman lo ada 10.000 kan nggak mungkin. Ya enggak sih. Nah tapi dari 10.000 misalnya 5.000 dari temen lo. Banyak juga teman ya. Ya kita bisa kan dari sekolah angkatan
Pertama, kedua kan kita bisa kontak semua. Iya. Lu kontak semua tuh? Kontak. Bro. Akun media sosial kan kita punya semua. Bro, tolong bro, kasihani gua. Kita minta dukungan lah. Oh, gitu. Kan. Iya. Ya namanya kita caleg minta dukungan. Iya. Oke, Gitu. keren. Terus apa yang lu kasih ke dia? Gue cuman menjanjikan gue mudah dihubungin. Gitu ya. Banyak caleg kan susah dihubungin. Kalau udah ini rahasia umum lah ya. Mungkin ada beberapa caleg yang jadi Udah hilang abis itu. hilang. SIM cardnya hilang. SIM cardnya dibuang gitu kan. Seriusan aja. Jadi gue berjanji gue bisa dihubungin kapan aja. Di media sosial gue ada nomor handphone. Iya. Gue selalu bagi kartu nama, ada nomor handphonenya. Iya. Sebenarnya untuk menilai caleg itu bagus atau enggak, dia mau bagi nomor handphone enggak? Itu aja ukurannya. Tinggal beli aja nomor handphone mah, gampang. Abis Dibalas itu- enggak? Gitu. Paling terakhir banget nih, yang gue karena kebetulan orang PSI ya. Cokro TV itu siapa sih? Ya Cokro TV, Cokro TV kan channel YouTube kan. Banyak anak PSI di situ. Karena itu kenapa gue tanya sama lu. Ada Mas Uki ya. Ya. Ada Guntur Romli. Ada Grace di sana. Ada Greta Tali, ada Armando. Ya. Jadi memang Cokro TV dan PSI itu banyak mirip kesamaan. Nilainya sama, DNA-nya sama. Dan itu teman-teman kita juga. Dalam arti teman seperjuangan lah. Dia bukan masuk dalam partai politik, tapi sharing nilainya sama. Jadi seringkali pandangan Cokro, pandangan PSI sama. Gitu. Bukan teman sekantor tapi. Bukan teman sekantor. Terus sekarang kenapa lagi berselisih, lagi berantem nih? Gue sih nggak melihat berantem ya. Oh berantem lah. Denny Siregar lagi ngata-ngatain PSI kok. Kita tetap berteman. Walaupun ya ini biasalah. Drama-drama sedikit kan. Oh biar hangat aja ya. Biar hangat. Lo kenapa gak muncul? Cokro TV muncul lah. Gue nggak ini juga sih. Maksudnya ya. Ya meskipun lo cuman maju di PRD dan lo kayak pasti menang lagi nih gitu. Tapi kan Ya. boleh lah muncul Cokro TV. Lo bagusin Prabowo gitu loh. Kan Prabowo dijelekin mulu Cokro TV. Ya kan gue sekali-sekali datang ke sana. Ada konten juga. Ya, tapi bukan host lah. Bukan punya acara di situ. Kita tamu aja. Sebagai apa? Narasumber. Podcast begini. Ya. Oke kalau gitu. Biar kita bisa keliling. Lo gak mungkin ya one day keluar dari PSI. PSI ini partai yang bisa menerima gue. Ya kan lo Lu bayangin nggak dulu gue mahasiswa nih, ya kan? Umur. Karena partai baru kan. Ya partai mana yang punya? Maksudnya gini, dulu gue masuk PSI umur 19 kali. Atau 20-an lah. Iya diterima karena partai baru kan. Maksudnya boleh nyalek gitu maksudnya karena partai baru kan. Emang gak ada orang kan. Coba PSI yang nanti kalau udah masuk parlemen pasti beda lah. Waktu itu ada beberapa partai yang open recruitment loh. Dan gak hanya PSI yang partai baru kan. Ada Perindo, ada beberapa partai lain lah. Dan cuman PSI yang waktu itu mau nerima anak kayak gue gitu. Mahasiswa, Buat anak nyalek. muda, nyalek. Gak pakai uang, gak punya backingan. Jadi ini partai yang menjadi rumah gue lah. Gitu. Oke. Gue tunggu deh mungkin lo berubah, lo masuk PKS. Mungkin gak mungkin. Jauh lah. Oke. William Sarana, thank you. Makasih.